Misalnya saya lagi menerangkan, terus tiba-tiba ada celetukan, jangan so jago katanya. Terus udah ikutin aja, gak usah banyak nanya. Hussein pertama kali viral melalui unggahan TikToknya @Hussein_AR pada Senin 8 Mei. Ia mengundurkan diri sebagai guru CPNS di Pangandaran karena merasa diintimidasi usai melaporkan adanya pungli saat awal dirinya lulus sebagai seorang pegawai negeri sipil. Video pengakuan itu kemudian viral dan kini sudah melebar kemana-mana. Ia menceritakan awalnya ditagih saat latsar uang sebesar 350.000 dengan alasan uang transportasi. Saat itu digelar pada Oktober 2021. Yang membuat Hussein kecewa lantaran penjelasan BKPSDM Pangandaran meski peserta ikut rombongan atau tidak tetap harus membayar. Padahal kala itu Hussein mengaku punya kendaraan sendiri. Merasa keberatan, Hussein melaporkan kejadian itu ke lapor.co.id dengan akun anonim. Hussein melapor banyak pihak yang mencari sampai merugikan orang lain karena dituduh. Hussein akhirnya mengaku jika laporan itu dia yang kirim. Hussein dipanggil ke BKPSDM Pangandaran. Ia disidang oleh 12 orang seperti koruptor. Sampai ketika ia mendengar celutukan dari orang-orang BKPSDM, jangan sok jago, udah ikutin aja, dan jangan banyak bicara. Dalam pertemuan itu juga Hussein diancam oleh BKPSDM jika laporan tak diturunkan, ia akan dipecat. Hussein lalu menjawab balik dengan meminta surat pemecatannya. Sejak itu, kehidupannya sebagai guru semakin terintimidasi. Meski ia kembali mengajar, ada oknum-oknum yang dikirim ke sekolahnya untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Kondisi tersebut membuatnya memutuskan mengundurkan diri pada 2022. Namun hingga setahun keluar surat pemecatan atau pengunduran dirinya tidak diproses. Karena merasa sudah bukan bagian dari CPNS, Hussein pun akhirnya berani speak up. Lama dari laporan saya kirim, tiba-tiba dicari siapa yang lapor. Dicari siapa yang lapor, karena banyak yang dituding, kasihan, saya nggak mau ngerugiin orang, saya ngaku aja bahwa itu saya ngelapor. Dari situ ditelepon untuk menghadap ke kantor BKPSDM Pangandaran di Jalan Parigi. Itu tuh wah, suasananya kayak gimana ya, HP disuruh ditaruh di depan, terus suasananya nggak enak lah. Saya dikepung 12 orang, saya di tengah dilingkarin gitu. Terus ditanya-tanya kan, kenapa ngelapor. Saya bilang, ya karena saya keberatan, saya nggak bisa bayar uang yang saya nggak tahu ini uang untuk apa, urgensinya apa gitu. Terus mereka beralibi bahwa sebenarnya uangnya ada, cuman direfocusing untuk COVID. Tapi ini maaf ya, kan saya walaupun masih muda nih, saya kan maaf nih sekali, saya kan nggak goblok gitu. Saya gini-gini juga sarjana satu saya teh, nggak bisa. Kalau uang negara tuh kalau perpindahan dana tuh pasti ada suratnya. Saya mintalah surat perpindahan dananya mana bu, biar saya laporin untuk nurunin laporan sebelumnya. Masuk akal. Mereka bilang beralasan lagi, katanya nah sebenarnya uangnya nggak ada, jadi karena kamu latsarnya waktu awal online tiba-tiba offline, jadi dananya belum disiapkan dari awal. Lah kok jadi berbeda sama argumen sebelumnya. Saya nggak akan nyebut. Setelah itu di sidang lah, ada 6 jam kali saya di kantor, di sidang, disuruh nurunin, diancam dipecat. Nah ini diancam dipecat juga lucu sih. Kamu katanya kalau laporan ini nggak diturunkan bisa dipecat karena bisa dianggap merusak nama baik instansi. Saya bilang dengan polosnya, karena saya waktu itu masih umur 24 atau 25 gitu. Saya bilang, ya udah Pak, saya minta surat pemecatannya hari ini juga, kata saya. Dari situ bingung aja, mereka jadi bukan ngancem ya, ngomong ke teman CPNS saya di satu sekolah, harusnya diawasin Hussein gini. Jadi ngerugiin banyak orang, saya jadi nggak nyaman kan. Sekolah saya didatengin, dicari masalahnya ada apa, padahal baik-baik aja sekolah saya. Jadi saya